dalam keheningan pesantren, dan di antara kitab-kitab kuning dan lantunan doa, dan sebuah tradisi agung yang telah lama. Kini batas-batas itu mulai meluas dari bilik sederhana. Cahaya ilmu mulai bertransisi, cahaya ilmu mulai bersinar, merambah cakrawala digital. Para guru dan para kiai mulai hadir di layar. Ilmu bersebar dengan pesat dan tanpa batas. Inilah inovasi pendidikan Islam, dari sanad yang terjaga hingga koneksi tanpa batas. Jika kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama digitalisasi pendidikan? Digitalisasi pendidikan adalah transformasi sistem pendidikan, di mana suatu instansi itu mulai memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Selain sebagai media pembelajaran, juga membantu guru untuk melaksanakan metode pembelajaran, kurikulum, serta administrasi suatu instansi. Digitalisasi pendidikan Islam ini bukan semata karena tren, tetapi ini suatu kebutuhan, di mana biasanya madrasah dan pesantren itu hanya mempelajari nilai-nilai agama Islam, dan kini dituntut untuk mulai memasukkan teknologi digital ke dalam media pembelajaran. Tentu ini menjadi salah satu tantangan yang tidak mudah bagi kepala madrasah maupun pesantren. Tapi banyak guru yang belum terbiasa, teknologi terasa asing, akses internet terbatas, platform digital pun terasa rumit. Tapi satu hal yang tak pernah hilang adalah semangat mereka untuk terus mengajar walau dalam keterbatasan. Dampak dari digitalisasi ini sangat terasa oleh para guru. Para guru menjadi semakin percaya diri dalam mengajar, dan para santri pun semakin antusias dalam menuntut ilmu. Kini ilmu dapat diakses dalam berbagai platform. Bahkan dakwah pun sekarang sudah mencapai ribuan bahkan jutaan viewers hanya dengan menonton dengan satu platform digital. Digitalisasi bukan pengganti, melainkan jembatan yang menjembatani antara nilai-nilai adat dan era zaman sekarang. Tetapi ini bukan hanya sekedar tentang teknologi, ini tentang masa depan seorang santri dalam memuliakan guru, dalam menjaga tradisi, sanad, keilmuan, dan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang mudah dipahami oleh generasi ilmu. Guru yang diberdayakan akan melahirkan generasi murid yang cerah masa depan. Tengah derasnya perubahan pada zaman sekarang ini, Nahdlatul Ulama tampil bukan sekedar penjaga tradisi atau pelestari tradisi, namun juga sebagai pionir transformasi perubahan digital pada era sekarang ini. Melalui lembaga pendidikan Ma'arif NU, mereka mengembangkan para guru dan para kiai untuk mengikuti pelatihan teknologi pada sekarang ini, kemudian dengan kurikulum yang adaptif dan platform digitalisasi Islam untuk mengembangkan dakwah-dakwah yang ada di Nahdlatul Ulama. Ini merupakan wujud komitmen Nahdlatul Ulama untuk menciptakan generasi yang unggul, yang luhur, dan penuh dengan nilai-nilai Islami yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Digitalisasi pendidikan Islam bukan sekedar soal teknologi. Ini tentang harapan agar para guru madrasah dan pondok pesantren memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Selain itu, harapannya para guru memiliki kepercayaan diri yang lebih ketika mengajar para siswa di era digital saat ini. Dengan memberdayakan mereka, Nahdlatul Ulama tidak hanya memperkuat sistem pendidikan, tetapi juga menjaga cahaya ilmu agar terus menyala di tengah perubahan zaman. Karena di balik layar laptop dan koneksi internet, ada guru-guru hebat yang terus berjuang, mencetak generasi yang cerdas dan siap menghadapi masa depan. Mari terus bergerak bersama, menjadikan digitalisasi ini sebagai jalan untuk menuntut ilmu, serta memuliakan guru, dan mencetak generasi yang siap menyongsong masa depan yang lebih cerah. Dalam
konteks nasional sebetulnya melestarikan budaya itu kan memang sangat dianjurkan. Negara juga punya program. Negara nggak perlu menghadirkan program, nggak perlu mengucurkan anggaran. Kita itu orang wisata sudah mampu. Negara butuh anggaran untuk melestarikan budaya. Kita tanpa anggaran, tanpa program sudah melestarikan semua. Itu kan sangat membantu negara. Sangat membantu. Tanpa program, tanpa apa, sudah terrealisasi di masyarakat. Benteng pertahanan paling besar yang dimiliki Indonesia adalah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat, yang itu diuri-uri, dirawat oleh Nahdlatul Ulama al Pesantren tanpa anggaran APBN. Kalau dianggarkan itu jebol APBN itu habis itu untuk menganggarkan merawat tradisi. Itu sudah partisipasi dan gotong royong masyarakat yang diuri-uri, dirawat oleh Nahdlatul Ulama, oleh pesantren. Ya, jangan sampai itu tidak dirawat, mahal, dan negara harus berterima kasih. Caranya membantu anak-anak muda mulai teman-teman bagus secara digital, tapi untuk menghadirkan suasana tradisi itu kegiatan-kegiatan ilmiah yang tradisional agar bisa dinikmati publik. Caranya anak-anak muda mampu melakukan digitalisasi, dan negara harus hadir gitu, harus memberikan pelatihan fasilitas, karena yang merawat itu adalah masyarakat, NU, pesantren, tanpa negara. Itu dananya sendiri, ada dana negara. Ada sedikit acara desa paling awal berbuku semua di Pantura sedekah bumi. Ya wajib, beritanya sih wajib, dan berulang wajib dilakukan oleh Nahdlatul oleh pesantren. Dan itu udah dicanangkan. Atau kalian udah lahir belum? NU online itu berdiri tidak lama setelah Gus Dur jadi presiden. Kemudian NU mendirikan NU waktu itu membuat NU. Itu kan luar biasa sampai sekarang, jadi kanal yang sangat dikagumi. Digitalisasi itu sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dan sudah berlangsung sekian waktu luar biasa. Jadi secara alamiah akhirnya, secara alamiah, walaupun kadang tidak terstruktur ya di lingkungan bawahnya, tapi secara alamiah digitalisasi dilakukan oleh masyarakat Nahdlatul. Itu luar biasa. Gus Bak nggak punya di media, tapi kontennya Gus Bak dimodifikasi dengan macam-macam. Ya mungkin ada yang kadang ada yang dinilai negatif, tapi kan secara umum menjadi konten yang bisa dengan mudah dinikmati publik, walaupun dengan caranya masing-masing si konten kreator. Mungkin kan beberapa tokoh yang lain banyak sekali. Artinya stok konten di lingkungan Nahdlatul Ulama itu banyak, stok konten, dan proses digitalisasinya memang tidak secara struktural, tapi sesuai basis kebiasaan itu. Budaya itu kemudian diserahkan kepada masing-masing. Ayo lakukan. Akhirnya bermacam-macam kan. Tidak terdeteksi siapa yang melakukan Gus Bak. Tidak terdeteksi siapa yang melakukan beberapa media yang lain. Secara struktural memang NU online yang dikembangkan oleh Gawangi oleh Jakarta. Tapi secara kultural anak-anak muda itu melakukan improvisasi di tempat masing-masing. Jadi kita kadang nggak tahu. Kita nggak kelihatan, tapi dia melakukan improvisasi dengan kanalnya masing-masing, dan itu banyak, alhamdulillah. Jadi secara struktural itu selalu mendorong itu, tapi secara eksekusi lapangan itu kadang-kadang dengan beragam variasinya lapangan. Itu yang saya pahami, yang kita lihat dari di masyarakat.